Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillah. Ada pertanyaan dari brosur? Saya pendengar setia. Saya janda sudah 2 tahun, ditinggal meninggal suami. Anak 4, sudah rumah tangga 2. Dulu cukup bahagia, walaupun hidup pas-pasan. Pekerjaan saya buruh serabutan. Terus perjalanan waktu, aku dilamar seorang pensiunan. Hati saya akan lebih baik nantinya. Ternyata jauh dari angan-angan. 1 bulan saya dijatah 400.000. Saya jalankan kurang. Hati saya merasa beruntak. Apakah saya termasuk orang yang tidak bersyukur? Lah suaminya itu sesudah berusaha maksimal itu ada uang lebih tidak? Kan pertanyaannya di situ. Kalau suami sudah berusaha semaksimalnya, dalam arti bukan pemalas, dalam arti bukannya tidak mau bekerja, sudah bekerja, berusaha maksimal, tidak hanya sebatas banting tulang, sak daging-dagingnya ya dibanting, ya tahu, sehingga banting tulang, banting daging. Tetapi oleh Allah, suami tadi ditakdirkan, misalkan oleh Allah dititipi 900.000 per bulan atau 1 juta. Kemudian karena paham betul kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu memberi nafkah pada istri, yang 400.000 diberikan pada istrinya, ya. Yang 600 dipegang oleh suami. 400.000 tadi untuk kebutuhan makan misalkan. Maka sebagai wujud rasa terima kasih, bentuk syukur ibu pada suami, 400 tadi ya sak tekan-tekane disake untuk kebutuhan makan sehari-hari. Lah nanti kalau sudah mau habis, minta pada suami, Mas, ini uang yang 400 kemarin sudah menipis. Padahal juga tidak neko-neko daharnya, tidak neko-neko, sesuai dengan kebutuhan itu. Suami yang baik pasti akan memikirkan, oh iya dek. Suami yang bertanggung jawab, dia akan memikirkan dan akan mengusahakan. Dia tidak mau istrinya ikut sedih, ikut kepikiran. Banyak suami yang menangis di luar, ibu-ibu. Jenengan ndak pirsa. Bapak-bapak ini banyak yang menangis di luar sana. Menangis kenapa? Karena berusaha sekuat tenaga memikirkan bagaimana anak istri saya tetap bermalam bisa tidur dalam keadaan perut kenyang. Bahkan seringkali ibu-ibu, ya, suami di luar diberi seseorang misalkan nasi kotak begitu, oleh suami tidak didahar, dibawa pulang. Kenapa? Dalam benaknya anak istriku menanti. Jadi nasi kotak itu dengan penuh rasa kebahagiaan akan dibawa pulang oleh suaminya untuk diberikan kepada anak istrinya. Banyak suami yang rela menahan lapar, yang penting anak istrinya kenyang. Banyak yang meneteskan air mata karena hari itu sudah obah, masih Allah uji sehingga belum ada yang dimamah.
Padahal anak istrinya menanti di rumah. Sehingga banyak suami ya, hujan deras begitu menangis supaya apa? Istrinya nggak ngerti, biar nggak ngerti kalau suaminya sedang menangis. Ini begini bukan pestanya suami, bukan. Kalau memang betul suami tadi sudah berusaha sekuat tenaga, ikhtiarnya sudah dilakukan, Allah batasi, tentu dibalik yang kita benci, yakinlah pada Allah. Yakinlah pada Allah bahwa banyak kebaikan yang sudah Allah siapkan. Beda ceritanya kalau suami memang tidak mau bekerja, padahal masih mampu, masih sanggup, malah ngekon istrine sing kon nyambut gawe. Wes, gelem yo kuwi 400. Sudah dibelikan, sudah seminggu, 2 minggu, Mas, yang 400 kemarin sudah mau habis. Lah mbak gua apa kok entek iki? Padahal dimakan suaminya setiap hari. Kan untuk kebutuhan makan. Wah, kamu itu istri yang boros. Padahal 400 istrinya wis ngirit-ngirit tenan itu. 400 itu biar makan cukup sesasi ki piye carane. Kalau memang suaminya seperti itu, jawab saja, nggih sampun Mas, besok kita puasa semua. Lah ini ya, hati-hati ibu-ibu ya. Ibu-ibu hati-hati. Pemberian suami jangan pernah jenengan ceritakan kepada istri yang lain, pada ibu-ibu yang lain. Ada seorang ibu yang diuji oleh Allah dengan harta yang melimpah, sehingga suami diuji oleh Allah bisa memberi nafkah melimpah pada istrinya. Lah istri ini cerita dengan istri-istri yang lain. Wah, saya alhamdulillah dibelanja suami saya 1 hari 10 juta. Atau 1 bulan 10 juta, sehingga bisa beli ini. Wah, makan setiap hari mesti ada amis-amisannya. Ada amis-amisan karena suami saya nggak mau makan kalau tidak ada amis-amisnya. Baju musim hujan dijemur tidak kering itu ya bau amis. Padahal yang diajak cerita, yang diberi informasi seorang istri yang dibelanja oleh suaminya 400.000 sebulan. Nah, istri ini akan menuntut pada suami, Mas, masa saya hanya 400.000, wong fulanah itu, istri tetangga itu 10 juta loh sebulan. Atau istri tetangga itu 5 juta sebulan, masa saya 400.000. Ini bahayanya kalau para ibu ini saling menceritakan berapa banyak dia dinafkahi oleh suami. Ya, maka nanti akan meri iri yang dituntut suaminya. Padahal suaminya itu sudah luar biasa usahanya. Apa jenengan ndak pirsa sampai gegere itu janges-janges gitu loh. Kalau suami sudah berusaha, ibu tidak bisa mensyukurinya, terus merasa kurang karena karena ibu kepingin memenuhi kebutuhan gaya hidup biar seperti istri-istri tetangga yang lain. Hati-hati. Nabi kita bersabda, la yang durullah
ilam ra'atin. La yanzurullah yaumal qiyamah ilam ra'atin. Pada hari kiamat nanti Allah tidak akan melihat pada seorang istri, dan istri ini ketika di dunia la tashkuru li zaujiha, dia tidak pernah berterima kasih atas pemberian suaminya. Wa hiya la tastaghni anhu, dan istri ini tidak pernah merasa cukup atas apa yang diberikan oleh suaminya, sehingga menuntut terus, pada suaminya sudah berusaha semaksimalnya. Ini saya mohon izin agak panjang ya. Bapak Ibu sabar toh mendengarkan. Saya tidak akan potong di sini. Karena ini kalau saya titik di sini nanti dikira saya belani kaum suami. Oh iya ustadz lanang kok. Iya kalau ustadz itu lanang, kalau wedok ustazah gitu loh. Namun jika suami punya kelebihan harta, dia medit bakhil pada istrinya, maka suami yang seperti ini dolim. Kenapa? Karena Nabi pernah ditanya, ma haqqu zaujati ahadina alaihi ya Rasulullah, apa yang menjadi hak istri dari suaminya wahai Rasulullah? Nabi kita menjawab, antut'imaha idza ta'imta. Hak istri atas suaminya, wajib bagi suami memberi makan istri jika suaminya makan. Maksudnya bukan makanan ini saja, bukan. Tapi kalau suami memang punya harta yang lebih, maka beri nafkah istri dengan cara yang ma'ruf, cara yang patut. Kalau memang nafkahnya 400, jangan minta makan yang lebih. Oh saya di rumah gak minta makan, tapi saya punya uang lebih, saya beli di warung di luar. Dia makan seafood, istrinya tidak, karena hanya diberi 400. Makanya hanya SKJ, sego karak, jangan. Ya, sego karak, jangan. Tapi suaminya karena bakhil medit, dia simpan uangnya, dia bisa keluar masuk rumah makan, bisa masuk restoran. Ketika di rumah berlagak, Dek, ada makanan apa? Ini mas, sego karak, jangan. Ya sudahlah Dek, disyukuri ya. Konaah ya, padahal wetenge wis marek. Ya. Lah, mas mboten dahar. Wis sing penting kowe ro anak-anak sik. Meskipun hanya sego karak jangan, tapi yang penting kamu Dek dan anak-anak kita. Nanti kalau masih ada, mas juga akan makan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, mas puasa. Koyone ngono soleh tenan ya. Tapi wetenge wis wareg. Delalah glegeken. Glegeken. Wah, istrinya mah buluk ambune duren. Ambune sate. Oke, mau mengintip-intip kok dikai kontor. Nah, kalau suaminya seperti ini, dolim ini, ya, kewajibannya tidak terpenuhi. Maka kalau memang seperti itu,
Nabi kita dulu juga pernah ditanya oleh seorang wanita, karena laki-lakinya suaminya medit, bakhil, padahal punya harta. Kalau mengambil uang suaminya tanpa seizin, tapi mengambil dengan cara ma'ruf untuk kebutuhan hidup, bukan kebutuhan gaya hidup, maka boleh. Ibu-ibu ya, kalau suaminya bakhil, medit, man pendet, dengan cara ma'ruf, ya lebih baik mohon izin, Mas, kula wau mendeten dompetin jenengan uang 500.000 untuk kebutuhan makan keluarga kita. Suaminya makdek, lah kok ngerti kan ini. Padahal ning kupluke ya enek, ning ngisor kasur ya enek kan itu. Sudahlah bapak-bapak, tidak usah bakhil ya. Tetapi juga jangan sampai istri kita tahu penghasilan jenengan berapa. Nanti kalau sampai tahu, misal 5 juta, jenengan beri 2 juta, lah kok mung 2 juta Mas, sing 3 juta dienggo apa? Susah kita kaum lelaki ini. Kalau istri kita sampai tahu, kan gaji jenengan 5 juta, kok saya hanya diberi 2 juta, mau buat nikah lagi ya? Pun mriki kula cekel kabeh. Jadi pengemis kita bapak-bapak. Dek, aku harap ngaji Ahad pagi, njaluk sangune. Hilang marwah jenengan. Ambil kan, nyoh, kene Mangkunegaran, kene majelis wis kuwi 50.000 wis turah. Bensin 2 liter wis makan 30.000, perut jenengan wis kemlekeren niku. Serasa ukeh-ukeh. Hilang harga diri suami. Maka jangan sampai para istri tahu ya berapa penghasilan panjenengan. Namun nafkahi istri dengan cara yang patut, yang ma'ruf. Kalau sebulan 10 juta, ya bulan ini untuk istri kebutuhan makan dan lain sebagainya, ya dengan cara yang ma'ruf. Ya, taruhlah berapa, 3 juta, secara ma'ruf. Sisanya untuk kebutuhan anak sekolah, kalau beli listrik mati, beli lampu, beli ini itu dan lain sebagainya, itu dari suami. 3 juta untuk kebutuhan makan sehari-hari sudah. Nah nanti ditambah untuk kebutuhan cekelan istri sendiri. Karena ternyata para istri ini ya pengen nyekel duit. Ya, tidak hanya kebutuhan makan. Jadi kebutuhan istri taruhlah untuk beli lipstik dan lain sebagainya. Kalau suami tidak mau itu, jenengan lipstik minta suami. Enggak Mas, kemana? Oh datang ke toko kecantikan beli lipstik, biar sing bayar suami gitu. Ya pokoknya dengan cara yang ma'ruf. Jangan jenengan dapat penghasilan dari Allah 10 juta, istrinya mung dikei 400.000, wis kuwi cukup ra cukup kuwi, nggo tuku mangan, aku termasuk melu mangan engko. Nggo tuku bedak, listrik, gas, bayar listrik. Pon Mas man pateni mawon Mas. Maka suami istri pahami kewajibannya. Istri itu penak kok, tidak mencari nafkah, nggak dosa kok. Yang dosa siapa? Suami, karena yang wajib cari nafkah itu suami. Maka kalau suami ibu betul-betul sudah berikhtiar maksimal ibu, disyukuri. Dan jika suami ibu juga mendengarkan kajian ini, kalau memang penghasilan panjenengan lebih, Allah lebihkan, jangan jadi suami yang bakhil, jangan jadi suami yang medit. Ya, ada lagi.